Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian di sana? Saya doakan semoga saja teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang menceritakan kembali tentang perjalanan hidup dari Jenderal Besar Guan Yu, yang merupakan salah satu jenderal yang paling dihormati di sepanjang perjalanan sejarah kerajaan Cina. Dengan judul film The Lost Bladesman, dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Pada akhir zaman dinasti Han, Cina dilanda perang saudara, terpecah menjadi 3 negara yang bernama Wei, Su, dan Wu, di mana Wei dipimpin oleh Cao Cao, Su dipimpin oleh Liu Bei, dan Wu dipimpin oleh Sun Quan. Pada masa ketika itu, Quan Yun Chang atau yang kita kenal sebagai Guan Yu adalah seorang tahanan perang yang bertugas untuk merawat para prajurit Wei yang terluka di medan perang. Kabar tentang hebatnya ilmu bela diri Guan Yu akhirnya sampai ke telinga Cao Cao. Dia kemudian mendatangi Guan Yu dan lalu meminta bantuan kepadanya untuk membunuh salah seorang jenderal musuh. Pada awalnya, Guan Yu tidak mau menanggapi permintaan Cao Cao, karena dia telah bersumpah setia kepada Liu Bei, saudara angkatnya yang merupakan penguasa dari negara Su. Namun karena hati nuraninya tidak tega melihat korban perang yang terus berjatuhan, Guan Yu kemudian setuju untuk membantu Cao Cao, demi untuk mengakhiri perang yang sedang berkecamuk. Dia kemudian membawa serta dengannya 30 orang prajurit terbaik Wei dan lalu segera berangkat menuju medan perang. Dengan gagah berani, Guan Yu menerobos paksa garis pertahanan lawan dan setelah bertempur selama beberapa saat, dia akhirnya bertatap muka dengan jenderal dari pasukan lawan. Tanpa basa-basi, Guan Yu segera mengayunkan pedang bulan sabitnya dan hanya dengan sekali tebas, jenderal lawan pun langsung tewas di tangannya. Kemenangannya ini berhasil menghentikan perang saudara yang sedang berkecamuk pada era pemerintahan dinasti Han. Raja kemudian menganugerahkan kepada Guan Yu sebuah gelar bangsawan dan lalu menjadikannya salah satu jenderal yang berkuasa pada masa pemerintahan dinasti Han. Setelah perang berakhir, Guan Yu kemudian pulang ke kampung halamannya di Hedong, yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Cao Cao. Dia disambut oleh warga kampungnya yang tampak begitu sangat menghormatinya. Di bawah pemerintahan Cao Cao, kampung halamannya itu hidup dengan damai dan tentram. Padi tumbuh di mana-mana sehingga tidak ada satupun warga di kampungnya yang hidup dalam bencana kelaparan. Cao Cao selalu memohon kepada Guan Yu untuk pergi meninggalkan Liu Bei dan berpihak kepadanya. Namun Guan Yu yang berjiwa setia kawan tidak sekalipun tergoda dengan semua janji manis yang ditawarkan oleh Cao Cao kepadanya. Keteguhan hati Guan Yu yang selalu mengutamakan prinsip setia kawan membuat Cao Cao mau tidak mau harus melancarkan sebuah siasat busuk kepadanya. Pada suatu malam, Cao Cao mengundang Guan Yu untuk makan malam bersama dirinya. Mereka berdua kemudian minum arak sepanjang malam hingga keduanya sama-sama mabuk. Cao Cao kemudian mengantar Guan Yu untuk kembali menuju kamarnya. Tanpa sepengetahuan Guan Yu, ternyata Cao Cao telah memasukkan obat perangsang ke dalam makanan yang telah mereka makan. Setelah masuk ke dalam kamarnya, Guan Yu pun segera mengalami halusinasi. Bukan hanya itu, dia mendapati salah satu selir Liu Bei yang bernama Cilan sedang terbaring lemas di atas tempat tidurnya karena telah dibius oleh Cao Cao. Dia kemudian berusaha sekuat tenaga untuk melawan semua halusinasi yang sedang mencoba untuk merasuki otaknya. Ketika Guan Yu sedang berusaha untuk mengembalikan akal sehatnya, tiba-tiba saja dia menyadari ada seseorang yang mencoba menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Ternyata orang tersebut adalah utusan dari Liu Bei yang diperintahkan untuk memberitahukan kepada Guan Yu lokasi terkini dari pemimpin mereka yang sedang bersembunyi dari Cao Cao. Setelah menyampaikan pesan, utusan itu kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak mau tertangkap hidup-hidup oleh prajurit Cao Cao yang pada saat bersamaan menyerbu masuk ke dalam ruangan. Pada keesokan harinya, Guan Yu pun kemudian pergi untuk menemui Cao Cao. Namun Cao Cao yang menyadari kesalahannya, merasa kehilangan muka dan tidak berani untuk bertemu dengan Guan Yu. Kabar tentang Guan Yu yang akan pergi meninggalkan kampung halamannya kemudian sampai ke telinga warga kampung yang beramai-ramai berdatangan untuk mengucapkan selamat jalan dan memberikan penghormatan kepada dirinya. Guan Yu kemudian membawa Cilan berangkat dari kampung halamannya untuk pergi menemui Liu Bei di lokasi rahasia tempat persembunyiannya. Cao Cao
memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk membiarkan Guan Yu pergi menemui Liu Bei. Namun ternyata raja berkata lain. Raja menurunkan titah kepada semua jenderalnya untuk mencegat dan menghabisi Guan Yu beserta Cilan. Ketika melewati perbatasan kota, Guan Yu dicegat oleh para tentara yang mencoba untuk menangkapnya. Seketika itu juga Guan Yu langsung terlibat perkelahian dengan para tentara penjaga pos perbatasan kota. Para tentara berusaha untuk membunuh Guan Yu, namun tentu saja mereka semua bukanlah tandingan dari saktinya ilmu bela diri Guan Yu. Di tengah-tengah pertarungan, Guan Yu terpaksa harus melarikan diri karena dia harus mengejar para tentara yang sedang berusaha untuk menculik Cilan. Guan Yu kemudian mengejar para tentara itu dan lalu berhasil menyelamatkan Cilan. Kapten penguasa pos perbatasan mencoba untuk menghentikan Guan Yu dan pertarungan pun kembali terjadi. Setelah bertarung selama beberapa saat, sang kapten pun akhirnya tewas di tangan Guan Yu. Guan Yu kemudian membawa Cilan menghindar dari daerah perkotaan dan lalu beristirahat di sebuah padang rumput di tepi sungai. Pada keesokan harinya, Guan Yu pergi menemui Han Fu, salah satu teman lamanya ketika sama-sama berjuang di medan perang bersama Liu Bei. Han Fu menyambut kedatangan Guan Yu dengan sebuah pelukan hangat. Guan Yu kemudian memperkenalkan Cilan kepada Han Fu. Han Fu memberikan hormat sembari berkata kepada Cilan bahwa Guan Yu pernah menyelamatkan nyawanya ketika berada di medan perang. Guan Yu kemudian menjelaskan kepada Han Fu maksud dari kedatangannya. Dia ingin meminjam sebuah kapal kepada Han Fu karena dia ingin pergi menemui Liu Bei. Dan dengan kondisinya yang buron pada saat ini, tidak memungkinkan baginya untuk menempuh jalur darat. Mendengar permintaan Guan Yu, Han Fu tampak keberatan. Dia berusaha membujuk Guan Yu supaya jangan pergi menemui Liu Bei. Ternyata Han Fu juga telah menerima titah dari sang raja untuk mencegat dan menghabisi Guan Yu. Han Fu kemudian mengambil sebuah jarum beracun dan lalu meniupkannya ke arah Guan Yu. Namun sungguh terkejut dirinya saat melihat bahwa ternyata Guan Yu sama sekali tidak menghindar dari serangannya itu. Han Fu kemudian dengan sangat menyesal bertanya kepada Guan Yu, mengapa dia tidak menghindar dari serangan jarum beracunnya. Guan Yu kemudian memberitahukan kepada Han Fu bahwa dia tidak akan menghindar karena mereka berdua adalah saudara seperjuangan. Namun serangan Han Fu tersebut telah memutus ikatan saudara di antara mereka. Guan Yu kemudian mengayunkan pedang bulan sabitnya ke arah Han Fu. Namun tak disangka-sangka, sebagaimana Guan Yu, Han Fu ternyata juga tidak mau menghindar sama sekali dari tebasan pedang Guan Yu. Han Fu pun kemudian tumbang di depan Guan Yu. Anak buah Han Fu yang melihat Han Fu tewas di tangan Guan Yu, segera beramai-ramai masuk ke dalam ruangan dan langsung menyerang Guan Yu. Terjebak di tengah gempuran mematikan, Guan Yu tidak memiliki pilihan lain selain bertarung habis-habisan demi untuk membawa Cilan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Satu persatu anak buah Han Fu tumbang dan dipukul mundur oleh Guan Yu. Namun racun yang kini telah masuk ke dalam darahnya membuat pandangannya kabur dan kesulitan untuk bernafas. Setelah bertarung habis-habisan dan hampir terbunuh, dia akhirnya berhasil membunuh semua anak buah Han Fu yang mencoba untuk menghabisinya. Pada keesokan harinya, Guan Yu terbangun di sebuah kuil Buddha. Dia diselamatkan oleh seorang biksu yang kebetulan mendengar Cilan berteriak untuk meminta tolong. Guan Yu kemudian berterima kasih kepada biksu tersebut karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah pulih dari lukanya, Guan Yu meminta bantuan kepada biksu untuk mengantarkan Cilan pergi menemui Liu Bei. Sementara itu, Guan Yu berangkat menuju ke arah utara. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian musuh, supaya Cilan bisa sampai ke tangan Liu Bei dalam keadaan selamat. Dia kemudian mendatangi satu persatu jenderal raja yang diperintahkan untuk menghabisinya. Kedatangannya ini disambut oleh para jenderal dan semua prajuritnya dengan gempuran maha dahsyat yang mematikan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil selamat dari tebasan pedang bulan sabit Guan Yu. Guan Yu kemudian melanjutkan perjalanannya hingga ia tiba di sebuah kota yang bernama Xingyang. Setibanya di sana, dia merasa sangat heran mengapa tidak ada satupun tentara yang menunggu kedatangannya. Kota tersebut sepi dan tidak ada tampak satu orang manusia pun ibaratkan sebuah kota hantu. Guan Yu kemudian disambut oleh seorang jenderal yang bernama Wang Ze, berdiri menghadang di depan jalannya. Guan Yu bertanya kepada Wang Ze, kemanakah semua orang pergi? Wang Ze menjelaskan kepada Guan Yu bahwa dia telah menyuruh semua warga beserta prajuritnya untuk pergi meninggalkan kota. Dia tidak mau mereka semua menjadi korban tidak bersalah, seperti yang telah terjadi kepada kota-kota yang lainnya. Mendengar penjelasan Wang Ze, Guan Yu kemudian berkata kepada Wang Ze bahwa dia adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Guan Yu kemudian berjalan pergi meninggalkan kota tersebut.
Namun Wang Che segera menarik pedangnya dan langsung menyerang Guan Yu. Pada awalnya Guan Yu berusaha untuk mengalah dan tidak mau membuka sarung pedang bulan sabitnya. Namun karena Wang Che terus-terusan menyerang dan tidak memberi ampun, Guan Yu akhirnya terpaksa bertarung melawannya. Kemampuan bertarung yang tidak berimbang membuat Guan Yu dengan mudahnya melucuti senjata Wang Che dan kemudian membuatnya terjatuh ke lantai. Guan Yu kemudian berkata kepada Wang Che bahwa dia tidak ingin lagi bertarung melawannya. Wang Che terus-terusan menyerang Guan Yu sehingga membuat Guan Yu terpaksa harus melucuti senjata Wang Che dan kemudian menghujamkannya ke lantai. Untuk menunjukkan niatnya bahwa dia tidak ingin lagi bertarung dengan Wang Che, Guan Yu kemudian ikut menghujamkan pedang bulan sabitnya ke tanah, sehingga kini mereka berdua sama-sama tidak memegang senjata lagi. Guan Yu kemudian berjalan pergi meninggalkan Wang Che. Merasa gagal menjalankan tugasnya, Wang Che kemudian menarik pedang bulan sabit Guan Yu dan lalu menggunakan pedang tersebut untuk mengeksekusi dirinya. Guan Yu berusaha untuk mencegahnya, namun dia tidak berhasil untuk menghentikannya. Tidak lama kemudian, Guan Yu menyadari ada sesuatu hal yang aneh. Dia melihat sekumpulan anak kecil sedang berlarian dan berusaha untuk bersembunyi darinya. Guan Yu kemudian mengikuti sekumpulan anak kecil tersebut hingga ia tiba di sebuah gerbang. Dia membuka pintu gerbang tersebut dan mendapati bahwa semua warga dan prajurit sedang bersembunyi di tempat itu. Mereka semua menatap Guan Yu dengan tatapan mata penuh dengan rasa ngeri dan ketakutan. Warga kemudian beramai-ramai melemparinya batu sembari berteriak bahwa Guan Yu adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Guan Yu pun tenggelam dalam perasaan bersalahnya. Tidak lama kemudian, Cao Cao berjalan memasuki kota, dan seketika penduduk sontak langsung menghentikan perbuatan mereka. Guan Yu berjalan dengan kepala tertunduk meninggalkan kota Xingyang. Namun kesedihannya teralihkan ketika Cao Cao menyuruh prajuritnya untuk menutup pintu gerbang kota. Cao Cao memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengeksekusi semua warga penduduk kota Xingyang. Guan Yu yang tidak terima dengan sadisnya keputusan Cao Cao, kemudian segera menghunus pedangnya dan mengancam bahwa siapapun yang berani menjalankan perintah tersebut, maka dia akan membunuhnya. Cao Cao berusaha menjelaskan kepada Guan Yu bahwa mereka semua telah berani menghina seorang jenderal, maka dari itu mereka semua harus dijatuhi hukuman mati. Namun Guan Yu bersikeras bahwa siapapun yang berani menjalankan perintah, maka dia akan membunuhnya. Melihat keteguhan hati Guan Yu, Cao Cao kemudian berkata kepada penduduk kota Xingyang bahwa mereka semua diampuni atas dasar belas kasihan yang diberikan oleh Guan Yu. Mendengar perkataan Cao Cao, semua penduduk kota Xingyang langsung bersujud berterima kasih kepada Guan Yu. Cao Cao kemudian membawa Guan Yu untuk pergi menemui Cilan yang ternyata telah berada di dalam genggaman tangannya. Dia kemudian membiarkan Guan Yu melanjutkan perjalanan bersama Cilan. Ketika mereka baru saja hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja kereta kuda yang mereka kendarai diserang oleh para tentara dengan menggunakan hujan panah. Cilan terkena oleh salah satu anak panah dan kemudian tewas di tempat. Dari kejauhan, Cao Cao yang melihat kereta kuda Guan Yu dihujani oleh anak panah, segera berlari ke arah Guan Yu untuk menyelamatkannya. Dia kemudian mendapati kenyataan bahwa yang menyerang kereta kuda Guan Yu tidak lain tidak bukan adalah raja dan para prajuritnya. Guan Yu yang merasa dirinya telah gagal melindungi Cilan, kemudian segera menyerang para tentara yang telah menghujani kereta kuda mereka dengan panah. Satu persatu prajurit raja tewas dibantai oleh Guan Yu dengan darah dingin. Sementara itu, Cao Cao yang merasa sangat kecewa dengan sikap rajanya, kemudian memberikan kepada rajanya sebilah pedang, sembari menertawakannya dan menyuruhnya untuk membunuh Guan Yu. Tidak lama kemudian, Guan Yu berjalan keluar dari balik kabut. Dia berjalan dan terus berjalan ke arah sang raja dan berniat untuk menghabisinya. Namun Cao Cao segera menghentikannya. Cao Cao kemudian menjelaskan kepada Guan Yu, dalam keadaan perang saudara seperti saat ini, apapun yang terjadi, raja tidak boleh mati. Apabila raja tewas, maka akan timbul pemberontakan di mana-mana. Cao Cao berjanji kepada Guan Yu, apabila nanti dia telah berhasil menyatukan Cina, maka dia sendiri yang akan membunuh sang raja. Mendengar perkataan Cao Cao, Guan Yu dengan tatapan penuh dengan rasa dendam, kemudian menghentikan niatnya tersebut. Dia kemudian berjalan pergi meninggalkan raja dan para prajuritnya. Guan Yu membawa mayat Cilan untuk dikembalikan kepada Liu Bei, saudara angkatnya. Selama 7 tahun lamanya, Guan Yu berperang di sisi Liu Bei, melawan musuh kerajaan dari Wei dan Wu. Selama peperangan itu terjadi, rakyat Cina hidup bagaikan di dalam neraka.
20 tahun kemudian, Wei dan Wu berkhianat dan kemudian menyerang pasukan Guan Yu. Guan Yu dan pasukannya bertempur dengan gagah berani hingga titik darah penghabisan. Walaupun pada akhirnya dia tertangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Kepalanya kemudian dikirimkan kepada Cao Cao, sementara badannya diberikan kepada Sun Quan di negara Wu. Cao Cao menguburkan kepala Guan Yu dan kemudian menggelar sebuah upacara besar-besaran untuk menghormatinya, berharap untuk menghasut perang antara negara Su dan Wu. Strategi Cao Cao tersebut berhasil membuat Liu Bei memimpin pasukan Su pergi menyerang negara Wu. Dan kemudian, film pun selesai. Itulah dia teman-teman, sebuah film yang menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup dari Jenderal Besar Guan Yu. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik dari balik cerita film yang satu ini. Salah satunya adalah, menjadi seorang manusia yang jujur, setia, dan berani, belum tentu hidupnya akan senantiasa dipenuhi dengan segala kemudahan. Namun walaupun demikian, perjuangkanlah 3 nilai moral tersebut dengan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Kejujuran, kesetiaan, dan keberanian adalah 3 hal yang akan selalu diingat dan dikenang oleh siapapun sampai selama-lamanya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari Mr. Film. Jangan lupa dijaga kesehatannya di sana, dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.